Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah untuk di bulan Februari ini aku bisa share soal budgeting lagi ya teman-teman. Alhamdulillah di bulan Februari ini pendapatannya itu tidak seperti di bulan Januari. Jadi mungkin ada beberapa kategori yang bakalan aku skip ya teman-teman. Ini sudah aku kotakkan ya, tinggal aku isi bagian-bagiannya saja. Karena ini tuh sama seperti di bulan Januari dan di bulan-bulan sebelumnya. Aku nggak bakalan bacain lagi ya pengeluaran aku tuh apa saja untuk di bulan ini. Paling nanti aku bacainnya untuk yang kategori yang bakalan aku skip aja di bulan Februari ini teman-teman. Sambil aku tulis pengeluaran, aku juga bakalan jawab pertanyaan yang ada di bulan Januari, di bulan lalu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih bingung ya di antara teman-teman semuanya. Karena kan ini penghasilannya pas-pasan ya. Bagaimana kalau misalnya anak lagi sakit? Kita berharapnya anak-anak kita sehat semuanya ya, keluarga juga sehat. Karena kami memang di setiap bulannya itu membayar iuran BPJS sebesar 142.500. Dan itu menolong banget ketika kita lagi kurang sehat. Dan pada saat di beberapa tahun yang lalu kakak dan dede itu pernah dirawat di rumah sakit teman-teman. Apalagi saat kakak Rumaisya lagi terapi epilepsi, dan itu alhamdulillah banget semuanya tercover oleh BPJS. Kalau misalkan batuk pilek atau mungkin radang gitu ya, tenggorokan, batuk-batuk kayak gitu, kita berobatnya ke BPJS aja. Tapi kalau misalkan kayak kurang sehatnya masuk angin atau mungkin butuh obat warung ya kita beli pakai uang yang sekiranya kembalian lah dari uang belanjaan gitu teman-teman. Pertanyaan yang kedua adalah gimana kalau misalnya ada keperluan mendadak, kemudian juga di bulan-bulan dimana yang lagi banyak kondangan, itu ngambil pos keuangannya kemana kira-kira? Karena kalau teman-teman lihat memang di sini tuh nggak ada budget untuk dana nggak terduga atau dana darurat gitu ya teman-teman, untuk tabungan lah ya, itu nggak ada. Alhamdulillah kalau kami punya tabungan tersendiri, jadi kalau misalnya kita butuh untuk kondangan, untuk dana nggak terduga, itu kita ambilnya di situ ya teman-teman. Bukan ambil sebenarnya sih, lebih ke pinjam ya. Jadi kalau misalnya ada uang lebih atau dana tambahan atau mungkin rezeki tambahan, dan itu kita harus banget mengganti uang yang kita pinjam sendiri teman-teman. Jadi itu adalah termasuk disiplin keuangan juga. Jadi biar kita nggak habis banget gitu ketika kita uang bulanan habis, kemudian juga celengan habis. Jadi kan kayak sayang banget. Soalnya setiap keluarga udah pasti pernah banget dimana berada di titik yang semuanya itu benar-benar habis, nggak ada tabungan, uang bulanan juga habis, itu subhanallah banget. Dan aku juga pernah merasakan, jadi sebisa mungkin tabungan yang kita pinjam itu harus kita ganti. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan evaluasi, yang kedua menghemat di bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa uang belanja atau sisa uang apapun, kita langsung menutupi tabungan yang kita pinjam tadi teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman mau coba, ya cobalah untuk usaha. Aku pun juga sedang berusaha teman-teman dengan menjadi content creator seperti ini. Jadi mudah-mudahan lubang-lubang yang kemarin kita sudah gali bisa ditutup kembali, amin. Semoga aja nggak ada lubang-lubang lagi sih nantinya ya. Dan yang perlu diingat adalah kondangan itu bukanlah hutang, bukan juga sebuah keharusan atau kewajiban gitu ya. Kita harus mengganti uang yang tadinya mereka kasih ke kita gitu ketika lagi nikahan. Bukan ya teman-teman. Jadi kondangan itu adalah termasuk bentuk sedekah untuk membantu kehidupan mereka setelah menikah ya. Karena kalau dianggap hutang, kita bakalan kesel ya teman-teman ketika uang yang sudah kita kasih tapi nggak dibayar gitu. Jadi alangkah baiknya kita anggap itu sebagai sedekah. Jadi kalau misalnya mereka mau memberikan lebih sedikit rezekinya gitu untuk membantu, ya silakan. Tapi kalau enggak pun ya enggak masalah. Oke, kita balik lagi aja ke video. Nah ini tuh aku udah selesai menghitung untuk total jumlah pengeluarannya ya, pengeluaran yang wajib.
Di sini tuh aku ada bayar wifi, bayar BPJS, kemudian juga listrik, ada sampah dan juga RT, pulsa KB, bayaran les anak, kemudian juga bayaran ngaji. Itu totalnya di 624.500. Nah, ini kategori yang aku skip ya teman-teman, tapi tetap aku tulis ya. Ada untuk saving ya. Savingnya itu untuk pendidikan, untuk pajak, dan juga dana nggak terduga itu aku skip semuanya karena memang alhamdulillah cukup untuk pengeluaran wajib dan juga pengeluaran rumah tangga. Kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih rezeki tambahan untuk bisa kita itu menabung ya untuk pajak, untuk pendidikan, dan juga untuk dana nggak terduga ini. Sebenarnya sih dana nggak terduga itu harusnya diganti dengan kata-kata lain ya, karena pasti ada aja gitu yang nggak terduganya teman-teman. Sama kayak dana darurat ya, kita menganggapnya itu sebagai dana simpanan, tapi ternyata qadarullahnya gitu, ada aja gitu yang darurat, subhanallah. Jadi memang kata-kata yang kita pilih itu harus tepat ya, biar nggak menjadi doa. Lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu adalah giving. Ini untuk sedekah ya teman-teman. Untuk sedekah di sini totalnya di 50.000. Alhamdulillah ini sudah disedekahkan ya kepada orang terdekat. Jadi aku nggak sebut siapanya. Jadi sedekah itu banyak macamnya. Bisa untuk sedekah diri sendiri, untuk suami, untuk keluarga sekitar kita yang membutuhkan, sebelum akhirnya kita memberikan kepada orang lain ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir adalah kolom kebutuhan rumah tangga. Yang pertama ini adalah gas. Itu gas di bulan ini aku budgetkannya di 25.000. Kalau ngomongin gas kayak teman-teman juga udah nonton di berita ya, karena gas melon itu lagi dibilang langka juga enggak. Mungkin ada antrian panjang ya untuk membelinya. Alhamdulillah aku belum ngerasain ngantri sih teman-teman. Semoga aja ketika gas aku habis ini sudah normal kembali ya. Jadi aku nggak perlu ngerasain yang namanya antri beli gas melon. Amin. Kalau teman-teman gimana nih soal beli gas? Boleh banget dong komen di bawah ya pengalaman-pengalaman kalian. Oke, lanjut lagi ke selanjutnya. Di sini tuh ada belanja bulanan. Untuk belanja bulanan budgetnya sama seperti bulan sebelumnya, yaitu Rp400.000. Untuk di bulan ini aku belanjanya per 2 minggu aja, karena memang aku ada kebutuhan atau kegiatan yang gak bisa ditinggal, jadi kayaknya cukup gitu untuk per 2 minggu sekali aja untuk belanjanya. Dan lanjut di sini ada belanja mingguan. Kalau untuk belanja mingguan, karena di bulan Februari ini kan minggunya sedikit ya, hanya di 4 minggu, jadi aku budgetkannya di 300.000 saja. Kecuali kalau misalnya di tanggal-tanggal yang ganjil itu aku budgetkannya lebih dari 300.000 teman-teman, atau bisa menyesuaikan dengan pendapatan di bulan tersebut. Selanjutnya ada bensin, itu di Rp100.000. Dan yang terakhir ada jajan anak. Kalau bulan kemarin kayaknya budgetnya itu 200.000. Kalau untuk di bulan ini aku hanya mengurangi 50.000, yaitu 150.000. Alhamdulillah. Jadi untuk total di kebutuhan rumah tangga itu ada di Rp975.000. Alhamdulillah. Untuk pendapatan di bulan Februari ini mudah-mudahan Allah cukupkan, Allah tambah lagi rezekinya agar bisa menutupi untuk kebutuhan yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk budgeting di bulan Februari ini sudah selesai. Mudah-mudahan sih untuk kolom sisanya itu terisi ya teman-teman. Jadi nggak cuma strip aja kayak di saving. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalkan memang tidak ada sisa, alhamdulillah cukup pun sudah lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Kalau sebelum aku belajar budgeting itu untuk kebutuhan itu selalu habis di pertengahan bulan, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah jauh lebih baik. Kalau misalkan ingin membandingkan hidup, bandingkanlah dengan kehidupan kita yang sebelumnya, bukan dengan kehidupan orang lain, karena capek ya teman-teman kalau misalnya kita bandingkan terus dengan kehidupan orang lain yang mungkin jauh lebih baik. Jalani saja kehidupan yang kita punya, yang kita miliki saat ini, karena kan semua juga pinjaman teman-teman. Dan perlu diingat kembali bahwa nikmat yang kita miliki saat ini adalah nikmat yang orang lain inginkan. Oke, kita lanjut aja ya untuk bahas yang ada di video. Jadi kemana-mana ya untuk bahas budgeting ini. Ini untuk tracking pengeluaran Februarinya. Ini menurut aku simple banget, Masya Allah. Kalau aku tuh sebelum buat seperti ini, aku untuk pengeluaran ditulis satu-satu teman-teman, untuk pengeluarannya apa saja. Tapi setelah mengenal tracking pengeluaran Februari seperti ini, itu benar-benar yang ringkas,
Terus juga kelihatannya jauh lebih rapi ya ketimbang aku tulis satu-satu teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk budgeting di bulan Februari ini sudah selesai. Semoga video ini bisa memberi semangat untuk teman-teman soal budgeting ya. Allah mampukan, Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.